malam pemirsa, berjumpa lagi di Star Value TV bersama kami. Pasukan berani mati tapi takut lapar. Yang takut Tuhan pastinya. Pasti itu. Karena saya Dita di sini dan Gua Bang Irama. pastinya kalian udah gak asing lagi dengan Pasti lah itu. Nah, Baron, Ya. malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Oh, siapa itu, Kak? Kalau gue sih maunya ganteng-ganteng. Oh, pasti. Gue juga mau kalah dong. Gua akan menghadirkan yang cakep-cakep. Ya iyalah, masa lu mau ganteng juga sih? Masa enggak? Langsung aja sudah kedatangan Mas Onci Ungu di sini. Oke. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat ya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gua akan memperkenalkan Mbak cantik kelahiran Binjai dari Sumatera Utara. Lengkap sekali. Salah satu atlet karate SEA Games Wow. 2017. Mbak Sari. Halo. Gue tuh pengen banget lo bisa karate. Wah, untuk apa Bela karate? diri lah. Nggak usah, kita bela negara aja. Ya, kayak saat ini ya, kita Iya. semua harus bela negara dengan di rumah aja. Ya, langsung aja ya Mas, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang single barunya, terus juga Ya. dengan kegiatan di masa Covid dan Ramadan ini. Untuk Mas Onci sendiri, sekarang aktivitasnya apa Mas? Saya sibuk banget. Oh iya benar. Jadi Mas Onci demennya rebahan tidur di rumah. Ya, hidupnya sangat aktif sekali. Menurunkan badan dan membuat Bagus itu. Pemirsa luar biasa, loh, kegiatannya sangat padat walaupun di rumah Sangat aja ya. motivasi kan? Iya betul Iya banget nggak Mas. percaya. Tetap aku masih ngerjain. Latihan ya, latihan Latihan atau via sejauh ini tetap di musik lah. Oh. Karena memang kegiatan selama pandemi ini memang sangat terbatas kan. Dulu ini biasanya kita rajin Full, off ya? air, main di luar kota. Sekarang Cukup lebih di rumah banyak saja. di rumah. Jadi memang mau nggak mau aku beradaptasi untuk mencari. Tadinya gaptek malah nggak bisa main komputer, nggak ngerti media sosial, ya Wow. tidak begitu mengerti. Terus akhirnya dengan adanya pandemi ini justru aku merasa ada sesuatu yang bisa, Hikmahnya ya. ya akhirnya aku cari hikmahnya. Dan bahwa aku harus belajar sesuatu yang baru yang memang di luar normal yang aku kerjain. Bener banget. Ya gitu deh. Kita juga saat ini memang kita harus mengupgrade diri ya Mas Anci ya. Betul sekali. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dimanapun berada. Ya, kegiatan Mbak Sari ini apa sehari-hari setelah nggak ada kegiatan olahraga? Ada sih kegiatan olahraga, malah kalau lagi Covid gini kan di rumah aja, pasti tiap paginya itu kayak yang workout pagi-pagi sendiri gitu. Jadinya tetap olahraga sih. Pemanasan gitu ya? Pemanasan, ada teknik-teknik karate juga sedikit kayak gitu. Nggak Jadi kayak ikut Mas Onci diam di rumah atau rebahan gitu? enggak, malah kayak kayak ada apa namanya kegiatan baru kayak nyanyi karaoke sendiri di rumah yang biasa olahraga, jadi kayak ada talent lain. ada talent lain, bukan talent lain sih, ada hobi lain gitu. Berarti berani diajak nyanyi. Boleh diduetin nanti. Bener-bener. Nanti jangan kemana-mana ya, pokoknya semua pemirsa lihat nih. Oh bener, bener. Iya dong. Nanti siapa Yang yang ada? satu ini ya. Nanti Tapi saya nggak ikut karate. kalau gue kita coba ya. Boleh buat pemirsa dimanapun berada. Kita akan Kita ngeliat nih, tunjukkan Mbak Surita. satu atau dua jurus Mbak Sari akan tunjukkan. Boleh diperagakan Mbak Sari. Oke. Mas mungkin ada sedikit jelasin Saya terus kau aja, terus kau. Dikit doang Mbak. Coba gimana Mbak? Ini bagaimana nih Mas? Oh, belum. Jadi nggak sih cuma pukulan doang sih kalau misalnya pukulan. Jadi ini namanya kizami, ini gyambu ya. Nah, kita bareng-bareng kali kita coba ya. Oh, kita akan Kizami. coba. Saya juga belum pernah kijami. Namanya kizami. Dia ngomong yang berubur nggak? Ya, Jadi bisa dicontohkan. Oh, kijami. Jadi kalau pukulan ke sini itu 1 poin di karate, pukulan dia ke perut itu 1 poin di karate. Kalau yang 2 poin nggak ada? Ada, kalau tendangan ke perut itu 2 poin, Oh. kalau tendangan ke kepala itu 3 poin. Jadi Mas Onci kita main tendangan aja. Nilainya banyak. Banyak ya. Saya nggak perlu nilai deh, begini nggak perlu. Kali ini Mas Oci nggak mau ikut-ikutan. Saya punya Mas Onci mah jiwanya seni aja udah. Iya. Nah, pemirsa, tadi kan Mas Oci udah jelasin nih kalau di rumah kegiatan tetap sama sebenarnya sih, yang namanya latihan, juga mungkin tetap menciptakan lagu ya kan, yang seperti kita tahu nih. Di luar Nah, Covid ini ya. single barunya boleh diceritain Mas tentang apa, judulnya apa, dan ya terinspirasi oleh Oleh siapa? apa gitu? Di tengah wabah ini Mas Onci ini menciptakan apa? Kebetulan memang karena memang sebenarnya dari dulu ya kegiatan aku tuh senang sama musik gitu, senang banget dan betul. dan apa ya, kalau misalnya lagi di rumah ya memang kegiatan aku ya
menulis lagu dan membuat lirik atau membuat musik atau mengcover lagu-lagu yang aku suka gitu. Jadi memang lagu-lagu seperti itu udah terkumpul cukup lama. Jadi single ini bisa dibilang bang lagu aku yang dulu udah aku simpan, tapi belum lengkap. Iya. Jadi disatukan gitu. Jadi materinya itu semacam sudah ada ya? Sudah ada sejak dulu. Oh. Karena bahaya kan itu lagunya ceritanya sebenarnya agak galau, judulnya Apa Daya Aku. Ceritanya tentang apa ya? Seorang pasangan yang kecewa dengan janji manis lah. Wow. Pokoknya drakor, PHP. Iya. Drakor zaman sekarang tuh seperti itulah. Sedih pokoknya ceritanya Mas Onci. Jangan-jangan Mas Onci suka drakor juga? Bisa jadi. Kira-kira apa yang Anda kenal dari drakor itu Mas Onci? Drakor, ya namanya drama Korea ya, tapi apa ya, semacam sinetron di sini ya. Bintang-bintangnya yang Mas Onci ingat, salah satunya siapa? Aduh, sebenarnya aku kurang ngikutin. Tapi aku tahu bahwa Korea tuh secara bisnis hiburan lagi mau banget sekali dengan dunia gitu, lagi di taraf dunia. Jadi si lagu ini materinya sudah lama, tapi ada mungkin kisah nyata atau gimana Mas? Pengalaman pribadi. Pasti bohong kalau aku bilang enggak, karena ngapain kita nulis sesuatu yang kita tidak tahu gitu, dan so tahu. Cuman memang seiring dengan berjalannya waktu, ada teman-teman aku yang kadang-kadang surat juga gitu, jadi teringat lagi, oh ya gue punya lagu kayak gitu tuh dulu, coba gue lengkapin lah, dan mencoba merecall lagi memori yang dulu pernah galau. Justru sekarang aku lagi ngerasa sangat flat karena memang keadaan Tidak stabil. apa? Keadaan tidak stabil. Terlalu stabil justru. Terlalu stabil. Karena terlalu stabil jadi tidak ada rasa yang luar biasa seperti zaman dulu kan pernah sakit hati, tapi sekarang nggak pernah karena memang sudah merasakan nyaman dengan adanya keluarga anak. Iya. Jadi sebuah perasaan yang luar biasa itu jarang keluar. Makanya untung ada tabungan lagu-lagu seperti itu yang akhirnya dan ada teman-teman yang curhat gitu, cerita terus oh iya pernah dulu kayak gini ya. Akhirnya menjadi sebuah lirik. Iya sih. Ya. Mbak Sari ini punya banyak kejuaraan loh. Waduh. Salah satunya Mbak Sari ini pernah kejuaraan di mana aja? Menjatuhkan laki-laki PHT. Iya, mungkin makanan sehari-hari ya Mas Odi ya. Harus belajar. Jangan main-main nih Karena wanita yang satu ini sangat tangguh Mas Odi. tangguh. Soalnya yang ninggalin orang karate juga kan, jadi nggak Tapi skip. Pasti dari hati. ceritanya dia, kamu Mas Odi mungkin nggak jauh beda kali. Oh iya, bisa jadi. Musiknya musisi biasanya. Pengalaman masa lalunya juga ya. Pernah menjuarai di mana aja Mbak? Kalau di Asia Tenggara itu yang terbesar itu SEA Games, dapat gold di SEA Games Malaysia. Kalau di Asia itu AKF ya, Asia Championship itu dapat perak di Kazakhstan. Terus yang kejuaraan dunia miliknya itu di Rotterdam itu dapat perak juga. Ini pahlawan tanpa tanda jasa. Benar. Tapi banyak dapat emas ya. Cuman nggak bisa dijual. Saya mau dapat emas harus beli. Mas Odi beda. Itu bagian dari seseorang. Sekarang lagi susah. Dan lagi mahal. Senang banget ya kita bisa ngobrol-ngobrol sama dua sosok yang sangat berprestasi. Mas Onci yang kita semua tahu juga legend banget bandnya, dan saya masih dari tua ke Pokoknya Onci dari zaman sekolah kayaknya. iya. Dari sekolah terjelas. Iya. Kebetulan saya zaman SMA itu, saya sering banget diajak sama teman-teman. Kalau aku sih emang klikers. Jadi ya udahlah, beruntung lah bisa interview langsung. Ya, saya gitu tahu semua maksud ucapan ini adalah ya saya Tapi yang saya akui ya, Mas Onci itu dari semenjak saya kenal dia tidak pernah tua kayak kita. Iya, dari selalu ya. Dia sangat muda. Benar. Maksudnya itu resepnya apa gitu? Permalin. Coba boleh Mas di-share resepnya apa? Resepnya Mas Onci apa ya? Mas Onci ini kalau dipakai seragam, dia ibaratnya masih SMA kelas 3. Putih abu-abu. Nggak pernah tua dia, dari zaman saya sekolah loh. Coba kita tanya ya, kira-kira apa sih resep atau tipsnya yang bikin Mas Onci tuh always young gitu? Boleh share Mas? apa ya? Makan Nggak tahu juga, makan juga nggak teratur juga. Kerjaan juga rebahan-rebahan doang ya kan. Olahraga justru ya kadang-kadang aja.
apa ya, nggak ngerti juga, mungkin ini sebuah anugerah kali ini. Alhamdulillah. Saya nggak ngerti. Kita syukur ya. Iya benar-benar berarti emang udah ininya, maksudnya ibaratnya rezeki ya kan. Kalau kamu udah terlahir seperti ini. Saya sih alhamdulillah, saya ganteng nanti jelek kagak. Iya. Cuma saya ngalamin. Iya. Kalau orang sih bukan kata saya, bukan kata saya maksudnya, kata orang. Kata orang ya. Mungkin tadi kata Mas saya sendiri di sini. Ya kan, bukan ada kata saya ini, kata saya Enggak juga, malu mengungkapkan atau gimana. Intinya kita sangat bersyukur dengan apa yang sudah kita Dengan keadaan kita yang sekarang ini, kita pandai-pandai bersyukur ya kan. Benar banget sih. Sebenarnya salah satunya sih kalau kita mau tetap terlihat lebih ya awet muda ya. Press lah, press. Bersyukur itu penting banget karena itu yang salah satu obat lah. Selain itu juga bahagia ya. Betul sekali. Ya bahagia makanya. Jadi kalau kamu belum menikah, kamu harus menikah biar lebih bahagia. Wah, pasti bahagia buat saya, kayaknya pengen merasakan seperti Mas Oki. Bahagia mulu, jangan nggak pernah sedih. Iya. Kalau saya kebalikan, Kenapa tuh? saya sedih mulu. Kalau mau lebaran, belum baju. Belum turun kali ya. Kayaknya begitu, kayaknya gitu. Dia dipikirin sekali, bos. Bos, Di mana sini? Tolong produser. dia magang di sini. Ini suara hati loh. Ngomong-ngomong Mas Anji, kan setelah ini insya Allah mungkin pandemi ini akan segera usai ya kita Amin. amin ya Amin. semuanya. Nah kira-kira Umi itu udah punya jadwal sampai kapan nih? Karena kan pasti postpone ya semua yang udah Betul. tadinya udah konser apa segala macam tuh gimana tuh Mas? Ya semuanya mengikuti apa ya, tahu diri lah yang utama gitu, bahwa memang pandemi ini adalah skala global nih, nggak main-main. Iya. Seluruh dunia ya. Seluruh dunia, jadi memang kita harus tahu apa yang paling penting gitu ya. Kebetulan juga para IO juga sangat mengerti, akhirnya mundur dan kita kerjain pada saat nanti sudah berangsur dengan normal ya, kita nggak tahu kapan ya. Iya. Buang larang ya Mas Andi ya. Oh, ya kita nggak tahu kapan, tapi yang pasti aku sih dari aku secara sendiri aku nggak mau diem gitu aja gitu loh. Betul. Kalau misalnya memang Aktivitas ya. ya untuk seperti itu, misalnya memang ada kegiatan atau celah untuk mengerjakan, ya alhamdulillah sekarang teknologi sudah cukup menjamin, pelan-pelan juga belajar. Jadi memang tidak ada apa namanya alasan untuk berhenti. Benar banget. Ya. Mas Panji dan Mbak Sari Mas punya Sari. ini nggak masing-masing motivasi buat pemirsa di rumah. startup Yoga sendiri dan Startup juga Yoga. nanti buat ibaratnya kan kita juga tetap harus saling menyemangatkan ya. Boleh mungkin di share ke pemirsa. Mas Ari. Kalau Sari sih mau bilang ya, kalau misalnya punya mimpi gitu, Iya. jangan gampang nyerah gitu. Soalnya dulu Sari itu kalau di karate itu kata pelatih Sari itu Sari nggak punya talenta di sini gitu. Waktu Sari pertama masuk terjun ke dunia karate, mereka bilang talenta kamu bukan di sini gitu. Jadi aku sedih kan pastinya, sedih. Iya. Aku dibilang tempatmu bukan di sini nih Kayak gitu. di-underestimate. Iya, terus Iya. tapi pelatih aku bilang kayak gini. Tapi kamu punya semangat gitu. Jadinya dan aku cuma modal semangat aja, aku bisa loh kibarkan merah putih gitu di negara orang gitu loh. Jadinya modal semangat doang gitu loh. Bukan talenta, bukan aku yang punya talenta, tapi aku modal semangat aja gitu. Apalagi kalau misalnya kalian punya talenta gitu loh. Jadi mau ada atau nggak ada talenta, kalau kalian semangat terus berjuang untuk mimpi kalian, kalian pasti bisa raih. Wah, ternyata bahwa jenius itu bisa dikalahkan dengan semangat gitu ya. Iya. Tidak semuanya yang punya bakat kalau males ya nggak jadi juga gitu. Iya benar. Pokoknya semangatnya jangan sampai kendor lah. Jangan sampai kendor. Sama sih kurang lebih aku ngasih tahu juga ke teman-teman bahwa memang jangan pantang menyerah karena kegagalan itu ada begitu, kita semua stop ya. Setuju. Ngomong-ngomong kalau untuk Mbak Sari sendiri emang cita-cita mau jadi karateka gitu? Ya apa? Ada Sebenarnya- cita-cita lain gitu? Sebenarnya bukan cita-cita saya, cuman kan bapak dulu kan atlet karate dari Sumatera Utara. Jadi Mas Andi Heeh. turun temurun Mas Andi nih. Enggak sih, sebenarnya saya nggak di situ sih, passionnya bukan di situ juga sih, cuman bapak itu kayak yang udah kemarin tuh seleksi buat ke Peru, buat pembentukan tim nasional ke Peru. Jadi dia dapat 10 besar, jadi masuk ke pelatnas, masuk timnas. Dan waktu itu Indonesia kayak kekurangan dana, dipotong lah, dipangkas atlet-atletnya. Dan salah satu yang kena potong itu bapak saya. Jadi nggak sampai pernah pakai Garuda di dada gitu loh. Jadi Iya. pengen anaknya gitu. Perjuangannya diteruskan oleh Jadinya aku karena bapak bilang ya aku yang ditunjuk masuk ke karate ke tim situ, ya mau nggak mau ya
pengen wujudin mimpi bapak yang masih tertunda gitu loh. Jadinya karena bapak sih, bukan karena aku sih yang mau karate, tapi karena bapak pengen karate, aku wujudin mimpi bapak. Wow. Gitu. Karena motivasi orang tua itu sangat berharga buat anak-anak yang berlanjut. Iya. Betul sekali. Anak yang sangat berbakti juga. Karena dia bukan dengan dia ya sebenarnya. Kamu punya saudara laki-laki? Punya, tapi kemarin kan kayaknya kurang serius di karate, jadinya karena Sari anak paling tua kan, yang paling tua jadinya Sari yang di ituin. Dia tumbuhan kali ya. Apa? Tumbuhan dia. Tumpuan andalannya. Iya, orang tua. Jadi puji Tuhan bisa wujudkan mimpi bapak gitu. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses. Amin, amin, amin. Kejuaraan, kemenangan. Kalau Mas Onci emang cita-cita ya untuk jadi musisi? Saya pengen jadi presiden dulu. Masih Sebenarnya masih. masih kesempatan. Pas di SMA udah ketahuan nggak bisa masuk IPA aja kan. Jangan, berarti Mas Anji cukup jadi musisi aja. Saya di PS1 dan Sesuai bidangnya masing-masing. Oke pemirsa, tadi kita udah seru banget ngobrol-ngobrolnya bersama dua orang anak muda yang masih tetap awet muda. Pokoknya ini masih pada sekolah ya. Yang satu musisi, yang satu juga atlet karate, dan mereka berdua punya hobi nyanyi. Gitu. Luar biasa suaranya. Bener banget. Setelah ini kalian bisa lihat Mas Onci langsung perform dengan new singlenya Di Apa Dayaku judulnya. Apa Dayaku? Iya. perform doang kan, nggak sparring. Itu jangan paling salah. Aku nggak mau kamu kenapa kamu? Saya jurus kalah. Jangan. Cuma nyanyi ya, cuma nyanyi. Nyanyi aja Mas Anji. Nyanyi ya, bener Iya, ya? cuma nyanyi nggak sparring ya, tapi mungkin next episode boleh sparring juga. Terima kasih banyak dari saya Nita. Dan gua baru lama Jangan lupa subscribe, like, komen, betul, dan share bagikan ya. Betul. saudara dan kawan. Baiklah. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Start